Tahukah kamu ada beberapa penyakit yang ternyata bisa menular dari kucing ke manusia? Penyakit ini disebut juga dengan zoonosis. Nah, sebelum panik jangan khawatir dulu, karena sebagian besar penyakit ini bisa dicegah dengan cara perawatan yang tepat, vaksinasi dan menjaga kebersihan. Kali ini kita bakal bahas 7 penyakit yang bisa menular dari kucing ke manusia. Seberapa besar risikonya, bagaimana cara penularannya, dan tentu saja apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Yuk kita mulai. Yang pertama itu toxoplasmosis. Toxoplasmosis adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit bernama Toxoplasma gondii. Parasit ini sering hidup di usus kucing, terutama kucing yang makan daging mentah atau sering berburu tikus dan burung. Kita bisa tertular jika nggak sengaja bersentuhan dengan kotoran kucing yang mengandung parasit, lalu tangan menyentuh mulut tanpa dicuci. Selain itu, toxoplasmosis juga bisa menular dari makanan yang kurang matang, misalnya daging setengah mentah. Pada orang sehat, biasanya gejalanya ringan seperti flu. Tapi pada ibu hamil ini bisa sangat berbahaya karena bisa menyebabkan keguguran atau bayi lahir dengan masalah kesehatan serius. Risiko penularan langsung dari kucing sebenarnya rendah asalkan kotorannya dibersihkan setiap hari karena parasit baru menular setelah lebih dari 24 jam berada di luar tubuh kucing. Untuk pencegahannya sendiri, selalu cuci tangan setelah membersihkan litter box. Gunakan sarung tangan saat berkebun karena tanah bisa terkontaminasi kotoran kucing. Hindari konsumsi daging mentah atau setengah matang. Yang kedua itu ada rabies. Rabies adalah salah satu penyakit paling berbahaya, bahkan mematikan, baik untuk hewan maupun manusia. Virus rabies menyerang sistem saraf dan bisa menular lewat gigitan atau cakaran kucing yang sudah terinfeksi. Cara penularan penyakit ini melalui gigitan atau bisa juga lewat air liur yang masuk ke luka terbuka. Kasus rabies dari kucing lebih jarang dibanding dari anjing, tapi jika terjadi hampir 100% fatal bila tidak ditangani langsung. Lalu seberapa sering penularan rabies pada manusia? Penularan rabies lewat kucing jarang, tapi tetap harus diwaspadai, terutama di daerah endemik rabies. Untuk cara pencegahannya sendiri adalah dengan melakukan vaksin pada kucing ataupun anjing. Jika tergigit, segera bersihkan luka dengan sabun dan air mengalir, lalu pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin rabies. Yang ketiga itu ada ringworm atau kurap kucing. Meskipun namanya worm, tapi sebenarnya ringworm adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur, bukan cacing. Jamur tersebut bisa berpindah ke manusia lewat kontak langsung dengan kulit kucing yang terinfeksi atau dari benda-benda seperti sisir, handuk, dan tempat tidur kucing. Untuk resikonya sendiri cukup sering terjadi ya, terutama pada anak-anak atau orang dengan sistem imun lemah. Bisa menyebabkan bercak merah melingkar di kulit, rasa gatal, dan kadang bersisik. Seberapa sering ringworm terjadi? Ringworm cukup umum dan salah satu penyakit kucing yang paling sering menular ke manusia. Untuk cara pencegahannya sendiri adalah dengan rajin membersihkan lingkungan kucing. Jangan berbagi alat grooming tanpa dicuci. Jika ada gejala pada kulit, segera konsultasi ke dokter. Yang keempat ada CSD atau Cat Scratch Disease. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Bartonella henselae. Sesuai namanya, penyakit ini bisa menular lewat cakaran kucing atau kadang lewat gigitan. Cara penularannya sendiri yakni bakteri tersebut masuk lewat luka goresan atau gigitan. Bisa juga melalui air liur yang mengenai luka terbuka. Biasanya, penyakit ini beresiko menimbulkan pembengkakan kelenjar getah bening, demam, dan lelah. Penyakitnya sendiri jarang mematikan, tapi bisa serius pada orang dengan imun rendah. Penyakit ini tidak terlalu umum terjadi, tapi tetap perlu diwaspadai, terutama pada anak-anak yang sering bermain dengan kucing. Cara mencegah tertular penyakit CSD adalah dengan menghindari bermain kasar dengan kucing. Segera cuci luka bila tercakar, serta gunakan obat antiseptik. Yang kelima, parasit cacing. Kucing bisa membawa beberapa jenis cacing seperti Toxocara atau roundworm dan Ankylostoma atau hookworm. Telur cacing bisa menyebar lewat kotoran kucing yang mencemari tanah atau pasir. Bila masuk ke tubuh manusia, bisa menimbulkan masalah serius. Roundworm bisa menyebabkan masalah pada organ dalam, bahkan mata, sedangkan hookworm bisa menyebabkan ruam kulit atau infeksi pada usus. Risiko penyakit ini ada, terutama pada anak-anak yang suka bermain di tanah tanpa alas kaki. Cara pencegahannya cukup mudah, yakni dengan rajin membersihkan litter box. Jangan biarkan kucing buang air sembarangan di kebun, dan beri obat cacing rutin sesuai anjuran dokter hewan. Yang keenam ada pes atau plague. Mungkin terdengar kuno, tapi Yersinia pestis, bakteri penyebab wabah Black Death di abad pertengahan ternyata masih ada hingga sekarang.
Kucing bisa menjadi perantara jika mereka menangkap tikus yang terinfeksi. Penularan bisa terjadi dari gigitan kutu tikus yang terbawa kucing atau kontak dengan cairan tubuh kucing terinfeksi. Penyakit ini sangat berbahaya, bisa mematikan bila tidak segera diobati. Untungnya kasusnya sangat jarang terjadi di zaman modern. Penyakit ini sangat jarang terjadi, tapi masih dilaporkan di beberapa daerah ada yang terkena penyakit ini, terutama di wilayah pedesaan tertentu. Cara mencegahnya dengan hindari kontak dengan hewan liar, gunakan obat anti kutu pada kucing, serta segera periksa ke dokter jika ada gejala demam tinggi dan pembengkakan kelenjar setelah kontak dengan kucing sakit. Yang ketujuh, virus lain dan infeksi bakteri minor. Selain rabies, ada beberapa virus dan bakteri lain yang bisa menular dari kucing, meski kasusnya jarang. Misalnya, infeksi Pasteurella multocida dari gigitan kucing, yang bisa menyebabkan infeksi kulit. Cara penularannya lewat gigitan atau cakaran yang dalam. Penyakit ini biasanya hanya infeksi lokal, tapi bisa menjadi serius kalau tidak diobati. Cara mencegahnya yakni dengan jangan biarkan luka terbuka terkena air liur kucing. Jika terlanjur kena gigitan dan cakaran, segera cuci luka gigitan atau cakaran tersebut lalu periksakan ke dokter. Dari semua penyakit ini, rabies, pes, dan toksoplasmosis adalah yang paling berbahaya. Rabies hampir selalu fatal jika tidak segera ditangani. Pes juga bisa mematikan walaupun sekarang sangat jarang terjadi. Sementara toksoplasmosis berbahaya khususnya bagi ibu hamil. Namun perlu digarisbawahi, risiko tertular dari kucing peliharaan rumah yang sehat dan rutin divaksin itu sangatlah kecil.